Kami akan diteguhkan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami percaya umat-umat-Mu yang hadir, pribadi lepas pribadi yang ada, mereka juga merindukan, mereka juga butuh akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya yang haus, yang lapar, mereka juga akan dipuaskan, mereka juga akan diperkuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucap syukur. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, staf pembalaan yang ada, boleh kembali mempercayakan untuk saya juga bisa menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan pada kita semua. Tema hari ini adalah tak tergantikan, ya. Bapak Ibu, saudara kasih. Oh ya. Di Zoom juga ada ya. Ya, selamat bergabung untuk Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kekasih-kasih yang ada di dalam Zoom, ya. Ya, saudara bisa melambaikan tangan. Ya, terima kasih, ya. Terima kasih, puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah tak tergantikan. Berarti ada sesuatu yang sangat penting, ya, dalam hidup kita yang tidak bisa digantikan. Ya, kita mau baca dulu firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ketiga, ya. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ketiga. Ya, bisa bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ya, terima kasih, silakan duduk. Jadi Nabot menyampaikan kepada Ahab bahwa kebun anggurnya itu tidak bisa dibeli, tidak bisa digantikan. Ya, itu adalah pusaka nenek moyangnya. Ya, sesuatu yang sangat berharga bagi Nabot, kebun anggurnya. Ya, ayat sebelumnya, ya, next slide. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya sangat dekat dengan rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik. Mau ditukar, saudara, mau digantikan dengan kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jadi Raja Ahab tawar, ya. Gimana? Ya, karena kebun anggurnya si Nabot, kalau kita perhatikan gambar, itu di sebelah rumahnya si Ahab. Di sebelahnya istana raja. Ya, ini strategis tuh, saudara. Ya, seperti tempat di sini kan gereja kita ini strategis letaknya, gampang dijangkau. Nah, ini kebun anggurnya si Nabot strategis, ya, di ring 1, ya, sebelahnya istana raja, ya. Jadi kalau kita punya rumah coba di sampingnya istana gimana? Waduh, kita jadi termasuk orang VVIP, ya, orang penting, ya, aliran listriknya nyala terus, nggak pernah terpadamkan, ya. Nah, ini si Nabot ditawar sama raja. Ini yang nawar raja, bukan sosiawan yang nawar kebun anggurnya Nabot, yang nawar raja. Jadi kalau dia mau bayar, ya, aku akan membayar kepadamu, kalau engkau lebih suka aku bayar dengan uang, digantikan dengan uang, ya. Tentu yang nawar ini raja, ya, itu bukan 1 juta, 2 juta dibayarnya, mungkin bisa mungkin bisa triliun barangkali, ya. Kalau kita bayangkan, nah tapi si Nabot jawabnya apa tadi? Aku dijauhkan Tuhan, aku nggak mau dihindarkan Tuhan, aku memberikan milik pusaka nenek moyangku kepada engkau.
ya. Itu sesuatu yang sangat berharga bagi Nabot. Kebun anggurnya, ya, mau diganti sama kebun anggur yang lebih bagus, ya. Dia nggak mau juga, ya. Jadi nggak mau dia. Ya, next slide. Saudara, itu Nabot. Nah, bagaimana kita dalam rumah tangga? Dalam rumah tangga, ya, dalam keluarga, ya. Kita baca di sini Mazmur 127 ayat yang ketiga, ya. Mazmur 127 ayat yang ketiga dikatakan, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ayat 3. Jadi di dalam rumah tangga, anak-anak itu yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat berharga, ya saudara. Itu milik pusaka daripada Tuhan, ya. Itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Anak itu pusaka dari Tuhan, warisan ilahi. Anak itu berkat, bukan suatu beban, ya. Pernah ada suatu orang bapak datang kepada saya, dia bilang, "Pak, anak saya ini udah umur 4 tahun, tapi kok belum bisa baca." Jadi beban, ya, anak umur 4 tahun belum bisa baca. Sebentar lagi dia masuk SD itu sudah bisa calistung, sudah bisa baca, menulis, menghitung, ya. Waktu zamannya saya mah kita belajar baca di SD, tapi sekarang rupanya dengan pergeseran waktu anak-anak masuk SD sudah harus bisa calistung, ya. Jadi beban buat orang tua ini, ya. Aduh, anak ini gimana Pak, ya? Dibanding sama abangnya, dibanding sama kakaknya, waduh kayaknya ketinggalan dipikir, ya. Tapi kemudian suatu saat kemudian waktu anak itu masuk di sekolah menengah pertama SMP, ayahnya itu bangga sama anak itu, ya. Dia bilang anaknya itu jadi sumber dolar, saudara, ya. Wah, kenapa bisa begitu, ya? Tadinya anaknya nggak bisa baca, sekarang setelah masuk SMP anaknya jadi sumber dolar. Ini maksudnya apa sih? Nah, bapak itu bilang katanya penghasilannya dia, Pak, walaupun dia SMP, tapi sudah melebihi abangnya yang sudah lulus universitas, yang sudah bekerja, melebihi abangnya, melebihi kakaknya, ya. Jadi dia begitu anak ini begitu membanggakan orang tua. Jadi rupanya dilihat-lihat, loh, kok anak ini bisa menghasilkan secara finansial lebih daripada yang lain di dalam keluarga itu, ya. Jadi anak ini menjadi berkat yang Tuhan berikan, bukan lagi menjadi beban, ya. Ada enggak kita di sini yang menganggap anak kita itu bukan berkat tapi jadi beban? Ada enggak yang seperti itu, ya? Kalau ada, ya bertobat, ya. Jangan lama-lama, ya, karena anak itu berkat, bukan beban. Saudara bisa bilang ke kiri kanan, anak itu berkat, bukan beban, ya. Jadi Matius berapa tadi? 127 saya bacakan dalam terjemahan yang lain, Mazmur 127 ayat yang ke-3, ya. Ini kalau kita lihat di bahasa Indonesia masa kini, ya. Anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu adalah suatu anugerah, ya. Mereka anak-anak. Ya, ini terjemahan baru memang ditulisnya anak-anak lelaki, tapi di terjemahan lain dikatakan anak-anak. Ya, anak laki, anak perempuan, itu semuanya adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka adalah anugerah, ya. Saudara jangan lagi membedakan, wah ini si butet lagi, mana nih si ucoknya, ya. Enggak, ya, baik butet, ada butet enggak di sini? Ucok ada. Jadi baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka adalah anugerah, ya. Ini ibu ini anaknya banyak loh, saudara, ya. Orang tua saya juga anaknya banyak, ya. Tapi kalau diminta, Bu, anak ibu kan banyak, saya minta satu boleh nggak? Pasti jawabannya nggak boleh,
Karena anak itu berkat, anak itu bukan beban. Ibu kesian, anaknya banyak, ya. Nanti nyekolahinnya gimana? Repot. Udah, kasih sehat udah. Nanti biar saya yang urus, biar saya yang sekolahin. Terjamin. Tetap enggak diberikan, ya. Karena anak itu berkat, bukan beban. Anak itu adalah anugerah, anak itu adalah pemberian daripada Tuhan. Nah, di dalam rumah tangga, kita tahu kalau anak-anak itu adalah anak itu adalah pusaka dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang penting. Kita nggak akan abaikan anak-anak kita begitu saja. Maka oleh sebab itu di gereja ini dari mereka dini ada yang namanya sekolah minggu. Ya, gereja bertanggung jawab untuk anak-anak jemaat, mereka dibawa kepada Tuhan, mereka diajar, dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, di rumah pun orang tua begitu, nggak mengabaikan anak-anak. Ya, lu masih kecil tahu apa sih? Udah gue bohongin aja. Jangan, saudara. Kalau saudara bohongi anakmu lagi kecil, nanti mereka dewasa, mereka akan membohongi engkau. Engkau akan sakit. Ya, jangan, nggak boleh begitu. Ya, puji Tuhan, itu adalah titipan, itu adalah pemberian, itu adalah berkat, itu bukan beban. Ya, lanjut. Tak tergantikan, ya. Jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat penting, ya. Lanjut, ya. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan dengan uang, dengan kekuasaan, atau dengan kesenangan dunia. Itu adalah suatu hal yang penting. Apa-apa aja saudara yang kira-kira menurut saudara yang penting. Ya, Nabot menolak tawaran Ahab meski berisiko nyawa. Ya, akhirnya si Nabot kehilangan nyawanya karena si Isabel, istri Ahab, merekayasa sesuatu yang jahat. Akhirnya dipanggil 2 orang saksi, ya. Naik saksi terhadap Nabot, dikatakan bahwa Nabot itu sudah mengutuk raja, mengutuk Allah. Sehingga si Nabot akhirnya dilempari dengan batu di luar kota. Nabot mati. Ya. Tapi Nabi Allah datang kepada si Ahab di tempat di mana darah Nabot dijirat oleh anjing. Di situ juga darahnya Ahab akan dijirat oleh anjing. Ya, kejadian betul seperti itu. Isabel istrinya, ya, waktu dilempar dari jendela istana ke bawah, jatuh, ya, Isabel mati. Ya, waktu dicariin mayatnya, yang tinggal kepala, tinggal telapak tangan, tinggal kaki. Yang lainnya dimakan oleh anjing. Ya. Jadi Tuhan nggak pernah menutup mata terhadap setiap kejahatan. Ahab memperoleh balasan yang setimpal. Demikian pula Isabel, istrinya Ahab, itu yang merekayasa. Jadi waktu si Nabot menolak, Ahabnya nangis loh, saudara. Nangis, bukan nangis ya. Jadi dia menungkup tempat tidur, ya, menungkup tempat tidur, nggak mau makan. Kayak anak kecil ya, saudara ya, Raja Ahab. Ya, menungkup tempat tidur, nggak mau makan. Ada nggak bapak-bapak kepala rumah tangga yang kelakuannya seperti Ahab? Nggak ada ya. Di sini pria-pria yang luar biasa, tahan goncangan, tahan terhadap badai. Ahab begitu nggak dikasih sama Nabot, dia nungkup di tempat tidur, nggak mau makan. Sampai istrinya Isabel masuk, ya ini raja gimana? Engkau kan raja, ya. Udah, gua kerjain si Nabot. Akhirnya direkayasa, bikin surat, ya, ke pemuka kota Yisrael itu, ya, udah naik saksi, ada 2 orang naik saksi dan seterusnya sehingga si Nabot dilempari oleh batu. Ya, dianggap Nabot itu mengutuk raja dan mengutuk Allah. Ya, nah itu ceritanya seperti itu sehingga si Nabot akhirnya beresiko nyawanya hilang karena dia menolak tawaran Ahab. Lanjut. Pusaka rohani lebih berharga daripada keuntungan dunia. Apa yang dunia bisa berikan itu tidak sebanding dengan pusaka rohani yang tidak tergantikan. Ya, next. Ya. Jangan menjual iman atau panggilan demi kenyamanan sesaat. Ya,
Saudara, kalau ada yang pengusaha di sini nih, ada nggak pengusaha? Kayaknya banyak pengusaha di sini ya. Jangan kita sampai di tempat kami pernah ada ya. Waktu dia mau tinggalkan usaha bisnisnya ya, tokonya, udah saya mau pergi ibadah dulu. Dia siap-siap mau tutup nih, mau ibadah. Ya. Ada yang bilang, "Bu, apa sih untungnya ibadah? Kan kalau lagi dagang kan cuannya gede. Kalau hari Minggu itu rame, saudara. Ya, mal-mal makanya hari Minggu itu banyak sale-sale, ya, banyak sale-sale supaya apa? Orang-orang datang. Ya, dia tahu pengunjungnya banyak, tingkat kunjungannya banyak, ya, dibujuk-bujuk, ya. Nah akhirnya ibu ini bilang, apa sih? Sama temennya dibilang, ibu kan rugi kalau apa namanya nggak buka toko hari Minggu, nanti gimana? Mau tutup gimana? Ya, apa yang gereja bisa beri? Ya, kira-kira gereja bisa beri apa? Ya, kalau di sini ditanya, gereja bisa beri apa sih? Gembala bisa beri apa sih? Pendeta bisa beri apa sih? Ya, gereja, gembala, pendeta nggak bisa memberikan apa-apa. Ya, tapi Tuhan yang akan memberikan kita apa-apa. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala apa-apa itu akan diberikan kepada engkau. Segala-galanya akan diberikan kepada engkau yang dicari oleh orang-orang dunia itu. Ya, jadi kalau ibadah disertai rasa cukup, itu cuannya gede. Coba bilang kiri kanan. Ibadah kalau disertai rasa cukup, itu cuannya gede loh saudara. Ya. Saudara tahu cuan? Kok yang bilang tahu cuma dikit? Saudara pura-pura kali. Ya. Jadi untungnya besar ya. Kalau kita ibadah disertai rasa cukup, itu untungnya besar. Apa sosial bohong. Buktinya saya pulang ibadah berantem sama istri. Mana besar. Saudara, kalau engkau pulang dari ibadah berantem sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua, berarti ada sesuatu yang belum beres, belum selesai. Ya, selesaikan dulu urusanmu dengan istrimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan pasangan hidupmu, dengan teman-temanmu, ya, supaya ibadahmu disertai rasa cukup. Ya, jangan sampai saudara pulang ibadah, wah kok cuannya nggak gede, tadi dibilang cuannya gede. Nah berarti ada sesuatu yang mesti dibereskan. Ya, ngerti ya saudara ya? Ya, ngerti nggak nih? Ngerti ya, kalau ngerti bisa lanjut. Kalau nggak ngerti saya mesti tuntaskan. Kenapa kok nggak ngerti? Ya, jadi kita kalau ibadah disertai rasa cukup itu cuannya gede loh. Kita untungnya besar ya, lebih daripada untung kita berjualan 1 jam 2 jam di waktu yang kita gunakan bersama dengan Tuhan. Sebab jerih payahmu itu tidak akan sia-sia, saudara. Ya, puji Tuhan. Oh tadi udah ya Pak Wayan ya? Oh udah habis ya. Iya, sekarang siapa sih? Kita lihat yang mempunyai imannya itu terhadap Tuhan itu tidak tergantikan. Contoh, Daniel. Ada ya Daniel di sini ya? Ada ya. Nah Daniel, ini Daniel ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya, di lotengnya dalam kamar atasnya ada tingkap, ada jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Ya. Jadi waktu Daniel dengar perintah raja, suratnya udah dibuat nih. Siapa dalam 30 hari yang menyampaikan doanya kepada dewa atau ke manusia, nah itu akan dilempar ke gua singa. Jadi doa meminta permohonan harus kepada raja. Harus menyampaikannya kepada raja. Nah Daniel, demi didengar Daniel, surat perintah itu sudah dibuat, tetap dia lakukan. Kalau emang 3 kali sehari dia berdoa, tetap dia berdoa. Dia tahu
hanya kepada Tuhan, dia harus berdoa. Bukan kepada manusia, bukan kepada raja. Raja itu manusia. Ya, raja itu nggak bisa bantu. Ya, saudara minta kepada presiden coba sekarang, Pak Presiden, anak saya mau sekolah, uangnya nggak cukup. Ya, presiden bisa memberikan makan bergizi gratis, ya, tapi nggak bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Nggak bisa, saudara. Yang bisa itu hanya Tuhan. Ya, kita berdoa, makanya Daniel tahu, ya, dia berdoa memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Akhirnya gimana, saudara? Ya. Dia tetap berpegang bahwa posisi Tuhan itu tidak tergantikan. Untuk dia berdoa, untuk dia boleh menyampaikan pesannya. Apa resikonya, saudara? Kita lihat, ya, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, ada ancaman gua singa. Ya, Allah tidak tergantikan buat Daniel. Daniel tetap berdoa kepada Allah, bukan kepada raja, meskipun ada ancaman gua singa. Jadi waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, siapa yang Allah utus? Siapa? Malaikat. Ya, ada malaikat yang Allah utus. Mulut singanya dikatupkan. Ya. Jadi kita jangan takut. Waktu iman kita berjalan, mungkin ada gangguan, ada hambatan yang menakutkan seperti gua singa. Kita jangan takut, saudara. Terus melangkah di dalam Tuhan. Terus pertahankan imanmu di dalam Tuhan. Ya, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, tetap ada penyertaan Tuhan. Sekalipun ada masalah yang engkau sedang hadapi, percayalah. Ya, seperti Daniel, ada malaikat yang diutus. Ya, kita percaya saat kita ada masalah, persoalan, saat kita ada dalam lembah kekelaman, sekalipun ada gada, ada tongkat, Tuhan yang akan menolong kita. Ya, ada Parakletos, ada Roh Kudus yang menyuarakan di dalam hati sanubari kita, ngasih tahu, engkau harusnya begini, engkau harusnya begitu. Ya, ada pertolongan Tuhan, saudara. Ya, integritas rohani tidak bisa dikompromikan. Itu adalah harga mati. Ya, enggak ada diskon-diskonan, enggak ada sale-salean, enggak ada sel-selan. Harga mati, fixed price. Ya. Jadi saudara harus yakini bahwa integritas rohani, ya, imanmu terhadap Allahmu itu adalah sesuatu yang enggak bisa dikompromikan. Ya, itu adalah harga mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Belum semua. Sekali Yesus tetap Yesus, baru semua, ya. Haleluya. Ya. Jadi ada malaikat yang Tuhan utus untuk Daniel. Yang kedua, siapa? Maria, ya. Jadi Maria berkata dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi waktu kelahiran Yesus, waktu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, ya, Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung. Maria bingung. Loh, aku kan belum punya suami, bagaimana caranya? Dijelaskan oleh malaikat Gabriel. Saudara, waktu itu jika ketahuan oleh masyarakat dalam kondisi yang ada, kok belum bersuami tiba-tiba sudah mengandung, apa resikonya? Maria dan Yusuf tunangannya bisa dilempari, dirajam oleh batu. Ya. Tapi Maria enggak menggantikan Tuhannya dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan. Waduh, gimana nih nantinya nih saya nih? Saya nanti urusannya saya gimana nih? Saya sama Yusuf bisa dilempari, bisa dirajam oleh batu. Ya. Dia enggak menggantikan posisi Tuhannya, tetap dia bilang apa namanya tadi? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataan Gabriel, jadilah menurut kehendak Tuhan. Ya, dia doulos, hamba Tuhan. Ya, kalau hamba Tuhan, doulos itu terserah Tuhan lah. Suka-sukamu Tuhan, ya.
Saudara sering nyanyikan ya lagunya ya. Suka-sukamu Tuhan, dibejak-bejak sama Tuhan nggak apa-apa dah. Yang penting asal nama Tuhan disenangkan. Baru disentil sedikit aja dengan perkataan orang lain, wah udah marah. Siapa lu, siapa gua, berantem. Saudara, nggak boleh jadi demikian ya. Jadi kalau kita dulos, kalau kita hamba Tuhan, ya sudah. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Kita taat, kita tunduk kepada perintah Tuhan. Maria tunduk, Maria taat, ya. Maria adalah hamba Tuhan yang taat, tidak mengganti posisi Tuhan dalam kehidupannya sekalipun dia tahu ada resiko yang dia akan hadapi. Tapi dia nggak bergeming, tetap sekali Yesus tetap Yesus, ya. Next, ya. Jadi setiap orang punya peran unik dalam rencana Allah. Maria dititipkan bayi Yesus, rencana Allah yang besar. Nah kalau Marianya bilang nggak mau Tuhan, nanti apa kata orang, apa kata dunia, ya belum aku kan masih gadis, kok sudah sudah mengandung, apa kata orang, apa kata dunia, nanti aku dirajam, ya. Kalau Maria bicaranya seperti itu, ya sudah lewat, ya. Tapi Maria enggak. Aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku apa yang engkau katakan Gabriel, apa yang Tuhan mau jadi padaku, ya. Maria itu bukan seperti si itu ya, siapa namanya? Si Yunus, ya. Yunus waktu disuruh, ya Yunus itu hamba Tuhan, waktu disuruh ke Niniwe, dia belok ke Tarsis, akhirnya dicaplok sama ikan besar. Siapa ya waktu itu yang dramanya yang dicaplok sama ikan besar? Oh dia ya. Iya, kayaknya Yunus bin Amitai. Akhirnya apa? Untung waktu masuk dalam perut ikan, untung Yunus tobat. Coba kalau dia nggak tobat, udah tetap di dalam perut ikan. Tapi karena dia bertobat, atas penentuan Tuhan dimuntahkan. Ya, saudara, kalau kita ada kesalahan, cepat-cepat harus bertobat. Ya, setiap orang punya peran unik dalam rencana Allah. Next. Nah, ini satu sosok pribadi yang mengganti posisi Yesus, ya. Kalau tadi kan yang dua itu kan Daniel sama Maria, orang yang tetap mempertahankan Allah, ya, tetap sebagai hamba Tuhan, imannya tetap dijaga. Nah, kalau Yudas ini enggak, saudara. Jadi Yesus gurunya dijual, diganti. Sama apa digantinya? Sama 30 uang perak, ya, karena hati Yudas penuh dengan keserakahan, juga pengkhianatan terhadap gurunya. Akhirnya Yudas bunuh diri, nyesel, ya. Saudara, kalau nyesel harus diakhiri dengan pertobatan. Jangan nyesel terus bunuh diri. Ya sudah, habis ceritanya Yudas habis. Tapi kalau kayak Yunus tadi kan nyesel, ya, bertobat. Nah, ada kelanjutannya ceritanya. Tapi kalau si Yudas nyesel terus bunuh diri. Ya kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Alkitab, dia nyesel, ya. Bukannya nggak nyesel, dia nyesel. Tapi akhirnya dia bunuh diri, bukannya bertobat, ya. Terus lanjut, karena ya Tuhan nggak akan membiarkan dari 12 orang itu, murid-murid, ada kekosongan, ya. Tuhan tunjuk Matias. Matias artinya adalah karunia Tuhan, melanjutkan ke 12 murid Yesus. Terpilih, Matias artinya karunia Tuhan terpilih menggantikan Yudas sebagai murid pribadi yang hadir menemani sang guru walaupun tidak tercatat dalam Alkitab. Ceritanya si Matias itu enggak tercatat. Ya cuman tercatat waktu ke-11 rasul-rasul mengundi. Dari 2 orang diundi, akhirnya Matias lah yang terundi, yang terpilih untuk menggantikan
melengkapi ke-12 murid Yesus, rasul tersebut. Next. Tuhan tidak pernah meninggalkan kekosongan dalam pekerjaannya. Saudara, ada kalanya mungkin kita sebagai pelayan Tuhan capek. Ada kalanya mungkin kita lelah. Udah Tuhan, udah-udahan aja. Ya sudah, kalau mau udah-udahan udah. Tapi bukan artinya posisi itu akan kosong. Tuhan bisa ganti. Atau engkau mungkin berkata, aduh Tuhan, aku ini WL yang paling hebat. Aku ini pemain musik yang paling hebat. Kalau enggak ada aku, gereja ini bisa bubar. Kalau engkau berkata seperti itu dengan penuh kesombongan, bahwa kalau enggak ada saya, gereja ini enggak akan jadi, gereja ini enggak akan jalan, ya, itu Tuhan bisa gantikan. Ya, engkau tinggalkan gereja ini boleh, ya. Tuhan bisa melengkapi kembali kekosongan yang ada. Ya, jadi justru jangan sekali-sekali bicara seperti itu. Ya, sebaiknya saudara tetap tertanam di dalam gereja lokal yang ada. Ya, kalau engkau sudah ditetapkan di sini, bertumbuh, bertambah dewasa di dalam Tuhan. Ya, amin, saudara. Ya, jadi si Yudas dia yang menggantikan posisi Yesus dengan 30 keping, 30 uang perak. Ya. Lanjut ya. Ya, jadi bagian terakhir kita mau melihat refleksi yang ada, ya kita renungkan. Warisan iman atau panggilan Tuhan, warisan iman, panggilan Tuhan, integritas hidup, itu adalah pusaka rohani yang tak tergantikan. Kalau kita beriman kepada Yesus, tentunya anak kita akan beriman juga kepada Yesus. Tentunya cucu kita akan beriman juga kepada Yesus. Ya, iman itu bukan sekedar untuk kita, tapi kita harus tularkan, bagikan. Timotius yang hebat itu, di sini ada surat 1 Timotius, 2 Timotius, ya. Itu Rasul Paulus katakan imannya itu dari neneknya ke ibunya, ya. Eunike, Lois, kemudian Timotius. Jadi iman itu diwariskan, iman itu ditularkan, iman itu diteruskan, ya. Jadi saudara jangan berpikir, oh ini anak-anak cewek nih, anak cewek biar dia nanti dia merit, udahlah terserah aja dah. Nanti kalau suaminya Muslim dia kan ikut Muslim, suaminya Buddha dia jadi apa? Jadi orang Buddha. Saudara jangan seperti itu, saudara. Imanmu harus engkau wariskan. Kalau engkau sudah mengenal Yesus, bawa seluruh keluargamu untuk mengenal Yesus. Imanmu harus diwariskan, ya. Jangan sekali-sekali saudara berpikir seperti yang tadi itu salah, ya. Jadi kita harus mempertahankan iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus, pusaka rohani yang tak tergantikan, ya, panggilan Tuhan, ya. Itu saudara, kalau engkau sudah dipanggil untuk melayani jadi hamba Tuhan, tetap, ya. Di gereja kami di Sukapura itu banyak yang berhasil melalui training, ya, di pastori, mereka keluar sebagai hamba-hamba Tuhan yang hebat. Tapi ada juga 1-2 yang gugur di tengah-tengah perjalanan, malam-malam kabur, saudara, lompatin tembok lompatin pagarnya pastori, kabur. Gembala pagi-pagi cari mana ini anak, nggak ketemu, saudara. Ya, tergantikan. Ya, ada juga yang sudah melayani, akhirnya kembali lagi kepada pekerjaan sekuler. Sayang, ya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita mau sekali Yesus, tetap Yesus, pusaka rohani yang tak tergantikan. Jadi warisan iman kita, panggilan Tuhan yang sudah kita terima, juga integritas hidup kita, ya, harus menjadi pusaka rohani yang tak tergantikan. Jangan tergiur dengan uang, harta, kekuasaan atau jabatan atau kenikmatan dunia, sehingga apa yang menjadi pusaka yang tak tergantikan akhirnya tergadaikan. Jangan, ya. Kita harus beriman, kita harus tetap setia kepada Tuhan.
Ibrani 3 sebagai ayat yang terakhir. Ibrani 3 ayat 14 dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, ya. Ibrani 3 ayat 14 firman Allah yang hidup, saya bacakan. Sebab jika kita setia sampai akhir dan percaya kepada Allah seperti pada waktu kita mula-mula menjadi orang Kristen, maka kita akan turut memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh Kristus, ya. Jadi saudara, kita pegang ayat ini, ya. Ibrani 3 ayat 14, firman Allah yang hidup. Sebab jika kita setia sampai akhir dan percaya kepada Allah seperti waktu kita mula-mula menjadi orang Kristen, maka kita akan turut memiliki segala sesuatu yang dimiliki Kristus. Kristus memiliki sorga, maka sorga juga menjadi bahagian buat kita, ya. Jadi saudara, mula-mula kita menjadi orang Kristen, tetap kita setia sampai akhir menjadi pengikut Kristus, ya. Jadi saudara jangan berpikir ada godaan kiri kanan, tetap memandang lurus ke depan. Tatapanmu biarlah tetap ke muka, tetap fokus pada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, saya jemput, kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Haleluya. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah pada saat ini kami mau Tuhan, iman kami tetap tertuju kepada Engkau. Kami tidak mau mengganti Yesus dengan apapun, baik dengan jabatan, dengan uang, dengan kekayaan duniawi ataupun dengan apapun. Tapi kami mau Tuhan, Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Engkau adalah yang terutama di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami hanyalah hamba-Mu Tuhan. Kami tahu kami harus ikut apa yang boleh menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau ada kalanya kami melanggar, ada kalanya kami mungkin melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ampuni kami, ampuni akan salah dosa kami. Terima kasih, biarlah firman Tuhan pada hari ini kami tetap memiliki bahwa sekali Yesus adalah tetap Yesus. Kami tidak mau posisi Yesus digantikan dengan apapun juga. Kami mau tetap Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu saja Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir, baik di ruangan ini, baik melalui Zoom. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Mereka semua ditolong oleh Tuhan. Mungkin mereka ada masalah, mungkin mereka ada persoalan, tapi mereka tetap percaya bahwa iman mereka tetap kepada Tuhan. Mereka tidak menggantikan iman mereka dengan sesuatu yang lain. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sudah berdoa, kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan dengan penuh syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji